Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pagi ini kita tutup saja hadis yang berkaitan dengan Abu Bakar bersama Rasulullah dalam salat, yaitu kemarin kita bicarakan posisi Abu Bakar sudah mundur ke saf yang pertama ke belakang, melepaskan imam, dan Rasulullah maju bertindak sebagai imam. Itu sudah selesai kemarin. Sekarang Rasulullah sudah jadi imam, Abu Bakar dan jamaah yang lain sudah jadi makmum. Ya. Falamma faragha, di saat Rasulullah setelah salat, kalau bahasa kita setelah melakukan salam, setelah selesai salat Rasulullah dengan jamaahnya, aqbala 'alan nas, beliau langsung balik badan menghadap makmum. Faqala, langsung mengeluarkan beberapa wejangan atau nasihat atau klarifikasi kalau kata kita sekarang. Ini bahasa ustaz kita Haji Mukhafid. Klarifikasi. Haji Amin kemana? Ya. Bagaimana klarifikasi Rasulullah? Faqala, beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, malakum hina nabakum syai'un fi shalah akhadtum fi tasfiq. Kenapa kalian tadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam salat, kalian melakukan tepuk tangan? Ini pertanyaan Rasulullah kepada jamaah. Ya ayuhan nas, wahai jamaah, kan begitu. Malakum, kenapa hina nabakum syai'un fi shalah, ada terjadi sesuatu di dalam salat, akhadtum fit tasfiq, kalian tepuk tangan, kenapa? Setelah pertanyaan itu Rasulullah sambung lagi, innamat tasfiqu linnisa, tepuk tangan untuk memberitahukan sesuatu kepada imam itu hanya linnisa, untuk perempuan. Tepuk tangan itu untuk perempuan. Ya. Itu bukan untuk laki-laki, itu perempuan. Itu kan pemberitahuan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, man naba syai'un fi salati falyaqul, kalau kalian itu laki-laki kan, kalau kalian terjadi sesuatu di dalam salat, falyaqul, enggak usah tepuk tangan, falyaqul, ucapkanlah subhanallah. Fa innahu, kalau kalian sudah mengucapkan subhanallah, la yasma'uhu ahadun, imam itu yang mendengarnya, hina yaqulu subhanallah, ketika kalian mengucapkan subhanallah, imam yang mendengarnya tidak bisa melakukan kecuali iltafata, ngeh tentang apa yang kamu tegur itu. Iltafata itu ngeh, atau sekalian boleh menoleh, tapi menolehnya tidak boleh mengganggu salat, yaitu salat itu tetap menghadap kiblat. Adapun mutar mor kiri kanan leher ini untuk melihat, itu tidak membatalkan salat, tapi asal hadapanmu masih ke arah kiblat. Ngeh artinya, oh ini ada teguran nih, ada apa ini?
boleh enggak? Mungkin yang menegurnya dekat dengan kita. Kita ngelihat ke sini. Dia kan bisa mengisyaratkan nanti. Kalau kita ragu apa yang salah, kalau kita rakaatnya kurang, dia bisa. Bisa enggak apa-apa, enggak batal kok. Angkat tangan satu. Langsung, daripada bengong, duduk bukan, bangun bukan, sujud lagi bukan. Akhirnya untuk dia bilang, apa sih? Jadi boleh, kecuali ngeh itu iltifata bermakna dua, ngeh dan boleh melihat, jangan mengganggu hadap kiblat. Iya. Sudah selesai diluruskan kesalahan-kesalahan dalam salat oleh Rasulullah. Setelah itu mulai pribadi Rasulullah dengan Abu Bakar mulai muncul. Sudah dengan jamaah selesai, dengan peraturan selesai, akhirnya muncul persoalan pribadi Rasulullah dengan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai, sudah mulai dengan Abu Bakarnya. Ya Abu Bakar, hai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaika. Kenapa kamu tidak melanjutkan lagi salatmu? Kan sudah saya beri isyarat bahwa lanjutkan. Kan ada isyarat tadi. Begitu saya masuk, kamu di belakang tepuk tangan, kamu mundur. Sudah saya bilang enggak usah mundur, lanjutkan. Kan ada isyarat saya tadi. Kenapa kamu hai Abu Bakar tidak melanjutkannya? Malah kalau bahasa kita ini malah berkekeh untuk mundur. Itu dulu yang saya sampaikan. Jelas? Jelas. Kurang semangat jelas? Jelas. Hai Abu Bakar, kenapa kamu tidak melanjutkan salatmu sebagai imam? Di saat saya sudah isyarat itu, lanjutkan, itu isyarat saya tadi. Tapi masih kekeh juga mundur. Tidak siap jadi imam. Kenapa? Faqala Abu Bakar. Abu Bakar pun juga mengangkat bicara dengan sopan. Sopan di depan guru besarnya. Maka yang bagi li abni Abi Quhafa. Nama ayah Abu Bakar Quhafa. Nama ayah Abu Bakar namanya Quhafa. Maka yang bagi li ibni Abi Quhafa ayusalliya bin nas baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepantasnya anak Abi Quhafa, itu dianya. Abu Bakar anak Abi Quhafa. Tidak sepantasnya anak Abi Quhafa ini mengimami salat jamaah menjadi imam, sedangkan Rasulullah bersama kami tidak. Tuh sopannya seorang murid dengan guru besar, sopannya Rasulullah dengan muridnya. Asyar itu kau udah isyarat, kau usah mundur, tapi kamu kekeh juga untuk mundur. Kenapa begitu Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, makana yang bagi li ibni Abi Quhafa ayyusalliya bin nas. Tidak sepantasnya anak Abi Quhafa ini mengimami salat war rasul baina wa baina yadai Rasulillah, di hadapan sedangkan Rasulullah masih bersama kami. Enggak. Jawab serentak jelas. Ini poin-poin penting ini pagi Jumat ini kita ngambil. Banyak sekali poinnya. Kalau bukan karena waktu kita ada kerja, saya tambah sampai zuhur. Cuma nggak boleh. Ini karena ada tugas masing-masing. Kita ambil beberapa poin saja. Anda sebagai imam besar seperti Rasulullah kayak imam besar, tokoh dalam masjid, ada klarifikasi namanya. Jangan menunjukkan ketokohan saja, bingung umat. Ada klarifikasi. Klarifikasi Rasulullah begini, hai manusia, begini yang benar, begini yang salah. Kalau perempuan boleh tepuk tangan, kalau laki-laki baca subhanallah. Ini penjelasan begini, ini yang benar. Bukan
hati tersinggung berangkat nggak bisa. Ini berbicara, ini umat butuh klarifikasi Anda. Tokohnya ya Rasulullah nggak membiarkan umatnya salah. Langsung tadinya kalau ada sesuatu dalam salat, yang perempuan boleh tepuk tangan, kalau laki-laki subhanallah. Setelah itu begitu subhanallah, imamnya bagaimana? Iltafat. Oh, ini ada yang negur. Atau iltafata, kalau nggak paham apa yang ditegur itu, lihat aja. Paling pun nggak apa-apa. Iltafata juga bermakna paling. Maling ke kanan atau ke kiri, lihat. Langsung isyaratnya kita lihat kemana. Isyaratnya langsung, umpamanya bangun, dia bangun. Langsung sujud, ya sujud lagi. Kan ada isyarat dari itu. Boleh isyarat dalam salat. Rasulullah isyarat, Abu Bakar isyarat. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Kalau sudah begitu, sudah selesai dengan manusia, dengan jamaah, Rasulullah klarifikasi dengan Abu Bakar pribadi. Bagaimana rapi Nabi, Masya Allah. Masya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi. Luar biasa. Setelah klarifikasi dengan umat, klarifikasi pula dengan Abu Bakar sebagai mantan imam tadi. Hai Abu Bakar, langsung bahasanya, hai Abu Bakar. Kenapa tadi? Coba lihat. Kenapa tadi tidak melanjutkan salatmu, padahal aku sudah isyarat itu? Setingkat Rasulullah, maaf, berani menjadi makmum. Tuh, coba lihat. Bagaimana hati Rasulullah lembut itu. Masih berani jadi makmum. Malah mengisyaratkan, imam terus jalankan. Walaupun tingkat Abu Bakar dengan Rasulullah gak ada apa-apanya. Siapa Nabi, siapa Abu Bakar. Tapi masih berani, lanjutkan. Ini sifat imam yang rendah hati. Rendah hati. Jangan mentang-mentang kita sudah punya ilmu secuil, seolah-olah berkokok, berkuat-kuat. Enggak. Lanjutkan Abu Bakar. Siap Rasulullah. Rasul menjadi makmum. Siap. Itu Nabi. Setelah itu jawab Abu Bakar, kagak enak kalau anak Abu Quhafah saya ini, kalau bahasa saya boleh saya tafsirkan, sampah ini nggak mungkin jadi imam. Seseorang yang paling mulia setingkat Nabi, sampah ini jadi imam di depan Nabi. Enggak, apapun jadi enggak. Tuh bagaimana sopannya seorang sahabat dengan guru besarnya. Jawab serentak jelas. Semangat jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.